Selamat siang. Mau tanya, ini ada 2 meeting yang aktif ya? Salah satu Iya, mungkin. Pak. Oh, oke. Kok saya nggak bisa lihat satunya ya? Mungkin yang di sebelah suruh pindah sini aja, Mas. Minta tolong bantuannya. Oh, Karena saya gimana? coba klik, nggak bisa ya. Ini agak bermasalah tim saya barusan. Biasanya saya sudah bisa lihat itu apa, aktif meetingnya, kok ini nggak kelihatan. Agak trouble kayak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Slide saya bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, makasih Mas semuanya. Oke, kita masih punya waktu 2 minggu ya untuk menyelesaikan materi. Kita coba. Nanti ujiannya kemungkinan akan offline ya, sesuai yang dideklar oleh departemen beberapa bulan yang lalu ketika kita awal-awal memulai semester baru ya. Jadi saya masih lihat apa itu juga. Ada yang bocor suaranya. Bisa di silent siapa ya ini? Oh, enggak, saya coba. Oke, nanti kalau ujiannya offline ya bisa open, bisa mungkin open lah ya, open tapi open 1 lembar atau apa ya. Nanti kita lihat ya. Kalau online ini memang biasanya open ya. Jadi nanti rule-nya agak berbeda kalau kita jadi offline ya. Tapi siap-siap saja yang belum di Jogja mungkin harus mulai mikir ke Jogja ya. Baik, ada pertanyaan mengenai kuis atau apa kemarin atau materi minggu kemarin? Kemarin kuisnya ini ya. Saya nggak tahu selesai, banyak yang selesai atau enggak, belum lihat karena
belum sempat lihat hasilnya ya. Ya, jadi kemarin soalnya ini terus mungkin nomor 2 ini ada yang tahu ini kalau A-nya positif definite, B-nya positif definite nggak? Ada yang tahu? Kemarin ada yang jawab gimana? Ada nggak? Coba salah satu deh. Nggak ada yang mau ngomong? Ya sudah, nggak usah dibahas. Oke, saya lanjutkan ya. Materi minggu kemarin. Jadi sudah kita lihat beberapa mengenai properti dari matriks positif definite. Nah, kita lanjutkan sekarang bahwa matriks positif definite itu upper left determinannya selalu itu selalu positif ya. Kita contohkan ini. Saya punya matriks 3x3. Kita tahu bahwa upper left determinannya adalah upper left matriksnya adalah ini, kemudian selanjutnya ini, dan yang terakhir adalah matriks itu sendiri 3x3, dan tidak lain adalah itu A1, A2, dan A3. Nah, kalau kalian lakukan operasi eliminasi faktorisasi LU ya untuk matriks ini dulu misalnya, tidak lain ini simple ya. Faktorisasi LU-nya adalah seperti itu. Kita ingat bahwa L itu komponen diagonalnya harus sama dengan 1. Sehingga ya 2 itu sama dengan 1 kali 2 ya. Kemudian yang 2 kali 2 adalah ini ya. Faktorisasi LU-nya adalah ini. Dan itu kalau kalian lihat itu adalah ini sebenarnya ini tadi adalah faktorisasi LU dari matriks yang sebelumnya, matriks A1. Nah, kemudian ditambahkan karena kita menambahkan elemen yang sini ya. Dan untuk 3x3 juga ritmenya sama ya. Bahwa ini akan masuk sini ya, itu juga dengan ini. Kemudian ditambah dengan elemen yang lain. Nah, kalau kita hitung determinannya, determinan dari matriks ini A1 ini adalah sebenarnya adalah pivotnya. Ini adalah pivotnya ya. 2 ya, nilainya adalah 2. Nah, kemudian determinan matriks A2 ini itu adalah 2 dikali 3/2. Kemudian matriks yang besar A3 atau A itu adalah 2 dikali 3/2 dikali 3/4. Sehingga ada semacam iterasi seperti ini. Ya. Ada semacam iterasi seperti ini. Dan kemarin kita lihat bahwa matriks yang positif definite itu pivotnya selalu positif ya, sehingga determinan A1 ini itu sebenarnya adalah D1 atau pivot pertama. Kemudian A2 determinannya adalah D1 dikali D2. Kemudian determinan D3 adalah D3, D2, D1. Sehingga ada rekursif seperti ini ya. Ini kemudian ini dikali nilai determinan sebelumnya, kemudian pivot yang baru dikali determinan matriks sebelumnya ya. Sehingga kalau semua pivot positif itu pasti nilai determinannya juga nilai upper left determinannya selalu positif ya. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu kalian berhati-hati kalau suatu matriks itu determinannya positif itu belum pasti dia positif definite. Kita harus ngeceknya dari kiri atas ini satu-satu ya. Karena itu adalah produk dari tiap-tiap pivotnya ya. Jadi itu harus berhati-hati. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Oke, saya lanjutkan. Yang lain adalah seperti halnya bilangan
positif itu bisa kita akar ya. Contohnya adalah 2 itu akarnya adalah akar 2. Matriks yang positif definite itu juga bisa kita akarkan ya. Dan bentuk akarnya biasanya seperti ini ya. Ada beberapa definisi akar matriks ya. Itu yang nanti harus kalian perhatikan. Saya yakin kalau yang di studi lanjut itu akan banyak menggunakan akar dari matriks yang positif definite ya, atau positif semi definite. Nah, itu harus berhati-hati karena ada beberapa definisi ya, tergantung mana yang nanti akan kalian pakai ya. Ada keunggulannya masing-masing. Ada yang paling sering dipakai namanya Cholesky factor, dan itu tidak kita ajarkan. Yang paling gampang adalah kalian bisa melihat dari eigenvalue decomposition yang kemarin sudah saya ajarkan, atau melalui LDL transpose ya. Nah, matriks yang positif definite itu akarnya itu memiliki kolom yang independen ya. Kolomnya independen. Ini menunjukkannya tidak rumit sebenarnya ya. Kita berangkat dulu, kita memiliki matriks X yang non-zero, maka dari definisi positif definite selalu seperti ini ya. Itu adalah definisi dari suatu matriks positif definite. Nah, kemudian kalau dia positif definite, kita sudah melihat bahwa kita bisa square root ya. Ini ya. Jadi itu bisa kita hanya bisa kita ganti seperti itu. Nah, kemudian yang depan ini itu adalah SX transpose. Yang tidak lain adalah ini. Kemudian dikali SX ya. Nah, kemudian ini adalah vektor ya. Kalian harus tahu, sehingga itu adalah panjang vektor kuadrat, dan itu positif ya, dari sini tadi. Kesimpulan positif itu kita dapatkan dari positif definite, dari awal sini ya. Nah, panjang suatu matriks itu positif, panjang suatu vektor itu positif, itu artinya ini vektor tersebut non-zero ya. Vektor tersebut non-zero. Nggak ada vektor yang satu-satunya vektor, yang ini saya sudah berkali-kali, yang panjangnya zero itu hanya zero vektor ya. Jadi itu hanya zero vektor. Sehingga kalau panjangnya kuadrat itu non-zero, berarti panjangnya non-zero, sehingga kesimpulan kita adalah vektor tersebut non-zero. Itu untuk apa? Untuk non-zero X. Kita ambil non-zero X dari awal ya. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, XS sama dengan tidak sama dengan 0 untuk S yang untuk X yang non-zero ya. Kalian sudah tahu itu adalah kalau S itu independen. Itu definisi kita dulu ya. Suatu matriks itu kolomnya independen. Itu kalau null space-nya hanya zero vektor. Nah, ini kesimpulannya bahwa vektornya non-zero. Sehingga kita balik kesimpulannya bahwa S itu pasti memiliki kolom yang independen ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Sehingga ini harus coba kalian perhatikan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini apa ini? Ya, ini disebut dengan, ini hanya biasanya cukup erat dengan matriks positif definite, yaitu yang disebut dengan principal axis theorem. Itu atau elips di Rn ya. Jadi kita bisa memiliki elips di Rn. Atau ellipsoid sebenarnya yang benar ya. Itu bisa melambangkan banyak nanti confidence interval kita terhadap suatu permasalahan statistik atau apa ya. Nah, kita contohkan, saya punya matriks yang positif definite, kemudian saya apakan ini? Oke, ini adalah matriks A saya, atau saya diagonalisasi dengan seperti ini ya. Bisa karena dia adalah matriks yang simetrik. Nah, kemudian saya tulis ulang seperti ini ya. Yang tidak lain adalah yang ini, itu adalah Q2 kali X
Q2 transpos kali X, yang ini adalah Q1 transpos kali X. Nah, kita sudah melihat ini. Bentuk dia di 3 dimensi. Ya. Bentuk dia di 3 dimensi, yaitu ini, saya ingatkan kalian ya, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi dia seperti mangkok yang terbuka ke atas. Nah, sekarang saya pengen motong mangkok ini, ya. Saya pengen motong dengan plane yang sejajar. Kemudian saya melakukan setelah saya potong, kemudian saya proyeksi. Ada yang tahu ini namanya apa? Dia akan melambangkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama. Ada yang tahu? Apa plot namanya? Kurva kontur ya? Ya, kurva kontur ya, kurva kontur, betul. Itu adalah kurva kontur. Kita bisa merepresentasikan 3 dimensi dengan kurva kontur. Nah, kita ingin melihat itu sekarang ya. Kontur dari plot kita 3 dimensi ini, kalau saya potong horizontal itu kan akan menjadi konturnya ya. Sudah kalian pelajari di multivariable calculus. Nah, ini kalau saya potong dengan Y sama dengan C ya, berarti saya tinggal ganti yang atas ini dengan ya ini ya, dengan suatu konstanta C. Misalnya C-nya sama dengan 1 ya. Maka saya bisa nulis persamaan 1 ini menjadi persamaan ini. Dengan catatan X dan Y-nya adalah, ini saya ganti kapital X, ini saya ganti kapital Y. Jadi seperti itu. Kemudian B-nya, A-nya saya ganti akar ini, akar eigenvalue pertama, B-nya ganti akar eigenvalue kedua. Ya. Nah, kemudian kalian bandingkan ini dengan SMA kalian. Ini adalah persamaan elips. Ya. Jadi kalau saya potong bidang ini, ya, plot ini dengan bidang, kemudian saya proyeksikan ke bidang X1 dan X2, yaitu domain dari fungsi tersebut, bentuknya adalah elips. Bentuknya elips seperti ini, ya. Nanti di bawahnya, sehingga bentuk kontur plot dari fungsi ini 3 dimensi itu berupa ini, berupa persamaan 1 ini, yang tidak lain adalah elips. Nah, elips kan bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk standar elips seperti ini. Buka buku SMA kalian lagi atau cari di Google ya. Nah, panjangnya, ini kalian tahu, ini adalah panjang prinsipal aksisnya dari elips tersebut. Yang pertama, ini yang kedua. Ya, ada 2 prinsipal aksis untuk elips ya. Bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, bentuk panjang prinsipal aksis itu ada hubungannya dengan eigenvalue yang pertama dan ada hubungannya dengan eigenvalue yang kedua. Hubungannya adalah sepernya, satu seper akarnya. Ya. Jadi kalau eigenvalue-nya panjang, besar maksud saya, maka A-nya menjadi pendek. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kemudian itu baru namanya prinsipal aksis atau aksis utamanya dari elips tersebut. Kemudian yang X dan Y kapital itu adalah perkalian antara eigenvalue, eigenvektor dengan X ya. Itu menunjukkan arah, kalian masih ingat nggak? Mungkin saya berangkat dari sini ya. Ini eigenvektornya adalah 1, 2. Dan juga min 2, 1. Nah, kalau saya punya persamaan seperti ini, misalnya saya ambil ini dulu. 1 kali X1 ditambah 2 kali X2 sama dengan 0. Ada yang tahu ini persamaan apa? Ada yang tahu persamaan apa? Yang tidak lain adalah ini.
Bidang, Pak. Nah, bidang atau garis? Saya hanya punya dua variabel di situ. Bidang, Pak. Bidang, ya. Sebenarnya garis Mas Kenzi, ya. Karena kalau saya bidang saya butuh 3 variabel lagi, ya. Ini sama dengan 0, itu adalah garis di 3 dimensi maksud saya, ya. Nah, ini garis ini memiliki normal, garis pun memiliki normal, ya. Normalnya adalah 1 dan 2. Nah, ini menunjukkan apa? Mungkin saya langsung ke sini aja, ya. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ini, ya. Arah ini saya ngambil di bidang XY ini, ya, sekarang. Di bidang X1, di bidang X1 dan X2. Kemudian saya plot eigenvektornya dan juga eigenvalue-nya. Nah, eigenvektor tadi itu menunjukkan arah ini, arah principal axis-nya. Dia betul-betul menunjukkan arah principal axis-nya dari elips tersebut, ya. Dan dia memiliki normal sebenarnya yang tadi perkalian antara x. Kalau kalian punya agak sulit sekarang normal untuk garis, ya. Kalau kalian punya kurva 3 dimensi itu kan gampang, ya, normalnya gampang, ya, membayangkannya. Ya, normalnya adalah mungkin seperti ini, ya. Atau kalau kalian punya bidang, normalnya juga gampang. Bidangnya adalah seperti ini. Nah, garis itu sebenarnya punya normal. Saya pernah bilang, ya, garis itu bisa dispesifikasi menjadi dengan 2 hal, dengan normalnya atau dengan gradiennya. Nah, garis seperti ini itu juga punya normal. Normalnya adalah yang tegak lurus dengan dia sendiri. Itu adalah normalnya dari garis. Sehingga kalau saya kembali ke ini tadi, normal dari garis ini atau vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut adalah eigenvektornya, ya. Oke. Ini juga memiliki normal yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Itu adalah eigenvektor yang kedua, ya. Nah, panjangnya ini itu tergantung dari tadi 1 per akar dari lambda. Itu adalah panjang dari principal axis dari elips tersebut, ya. Ini juga iya, ya. Dan saya percaya bahwa yang panjang ini itu adalah berhubungan dengan eigenvalue yang besar, ya. Kenapa? Karena panjang dari elips tadi, dia panjang aksisnya itu berbanding terbalik dengan nilai eigenvalue-nya, ya. Kalau eigenvalue-nya besar, berarti A-nya pendek, berarti panjang elipsnya pendek, lebih pendek. Nah, jadi seperti itu. Intinya kalau saya potong, itu berarti saya mencari kontur dari bidang 3 dimensi tersebut, ya. Ini yang sudah kalian pelajari, ya. Saya punya fungsi seperti ini, ya. Saya potong berkali-kali, ya, tinggal menggunakan C1 sama dengan F X1 X2, ya. Kemudian C2 maaf X1, ya. Tinggal divariasi nilainya, dan itu sama persis dengan kalian memotong kurva 3 dimensi tersebut dengan bidang, ya, suatu bidang. Kemudian diproyeksikan ke bawah, bentuknya adalah elips. Dan sebenarnya kalau kalian potong dengan bidang, bentuknya di titik perpotongan tersebut adalah elips, ya, yang nilai yang kalian proyeksikan ke bidang X1 dan X2, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kurva 3 dimensi itu bisa dipermudah dengan kontur plotnya, ya, dengan kontur plot representasi lain. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, kalau kalian belajar machine learning nanti, ya,
algoritma untuk training machine learning atau deep learning itu namanya biasanya adalah dia terinspirasi dari gradient ya. Kalian tahu kalau kalian punya benda cekung seperti ini, itu paling enak adalah paling cepat untuk menuju bawahnya ya. Titik optimalnya adalah saya harus turun melawan gradient ya. Kalian tahu bahwa gradient itu adalah arah fungsi yang paling cepat naik. Itu gradient kan. Nah, berarti kalau saya pengen turun, ya saya harus melawan negatifnya gradient ya. Dan itu mungkin pernah dapat belum ya? Saya nggak tahu kalian karena saya nggak pernah ngajar multivariable calculus. Gradient itu biasanya simbolnya seperti ini ya. Oke. Dia fungsi itu arahnya paling naik. Nah, kalau paling turun dia harus negatifnya gradient dan itu berarti arahnya yang sana ya. Dan itu yang dilakukan oleh banyak algoritma di machine learning ya. Namanya gradient descent nanti. Kalian belajar. Saya yakin kalian akan belajar di optimisasi nanti. Hanya untuk menemukan titik ini ya. Dan kalian mungkin juga pernah belajar bahwa gradient itu selalu tegak lurus terhadap kurva kontur ya. Jadi kalau kontur saya seperti ini ya, gradient di titik tersebut itu tegak lurus ke sana atau negatif gradiennya tentu saja tegak lurus. Ini kembali ke multivariable calculus. Kalau kalian lupa coba diingat-ingat karena bagaimanapun juga ini terkait dengan pembahasan kita ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi namanya gradient descent itu algoritma paling make sense, yang paling basic untuk mencari titik paling bawah sini ya, titik minimumnya. Dan titik minimum itu bisa merepresentasikan banyak hal, bisa biaya, bisa kurva belajar suatu mesin learning, ataupun kurva energi, tergantung di bidang kalian, bidangnya apa nanti. Ya. Oke, ini sedikit yang pernah kalian mungkin juga pelajari ya, yaitu salah satu pentingnya matriks positif definite itu adalah kita bisa testing minimumnya ya. Bahkan dengan matriks positif definite kita memiliki global minimum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begitu saya menemukan titik minimum, maka tidak ada titik lain yang lebih baik dari itu. Itu hanya terjadi kalau saya punya matriks, hanya di matriks positif definite. Dan itu yang harus kalian bayangkan adalah fungsi yang seperti ini ya. Fungsi y sama dengan x kuadrat itu hanya tidak ada lokal minimum ya, nggak ada ya. Jadi nggak mungkin seperti ini ya. Ini mungkin lokal minimum di sini. Tapi matriks yang positif definite atau yang fungsi kuadratis seperti ini, dia selalu punya global minimum, sehingga orang sangat suka dengan fungsi yang positif definite ya. Karena alasannya itu ya, saya menemukan titik optimalnya berarti itu adalah global optimal. Energi berarti itu adalah biaya paling murah untuk misalnya memproduksi energi ya. Atau kurva training suatu algoritma AI ya, dia paling minim di situ, dia paling pinter, minim errornya biasanya, dan seterusnya. Nah, ini saya misalnya punya fungsi seperti ini, fungsi kuadratis. Nah, fungsi ini akan minimum ya, dia akan mencapai minimum, syaratnya dua. Yang pertama adalah turunan parsialnya, turunan parsial order satunya itu sama dengan 0 ya, gradiennya hilang, gradiennya sama dengan 0. Oke. Ya seperti di fungsi y sama dengan x kuadrat, di titik minimum ini gradiennya adalah 0 ya. Di fungsi yang seperti ini, apanya yang 0? Yang 0 adalah tangen ya. Tangen plane-nya adalah 0 ya.
Nah, kemudian yang kedua, ini tidak cukup. Yang kedua ini turunan kedua itu harus positif definite, ya. Seperti kalian punya y sama dengan x kuadrat, turunan keduanya harus positif, ya. Fungsi multivariabel juga seperti itu. Turunan pertamanya harus sama dengan 0, turunan keduanya itu membentuk matriks, ya. Matriksnya ada yang tahu namanya apa? Turunan kedua, ini matriks gradien namanya. Kalau turunan kedua namanya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Namanya Hessian, ya. Jadi matriks Hessian-nya harus positif definite, ya. Ukurannya n kali n, tergantung variabel kalian, ya. Ini contohnya variabelnya 2, x1 dan x1 dan x2. Maka turunan saya berarti matriksnya adalah 2 kali 2, ya. Nah, ini harus positif definite, dan artinya positif definite adalah ini, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka titik saya adalah titik yang minimum, ya. Dan itu sesuai dengan kalau gambarnya di sini, ya, di bawah ini. Oke. Jadi yang perlu kalian ingat, ini adalah elipsoid. Ini kalau 2 dimensi, ini plot ini namanya ya, elips. Kalau saya punya fungsi yang saya nggak bisa plot dulu, sebentar. Nah, ini kalau saya potong, ini kan menjadi elips, ya. Elips di 2 dimensi. Saya potong seperti ini dengan bidang, ya. Bentuk potongannya kan elips. Bisa juga lingkaran. Nah, ini bidang 3 dimensi. Ini sekarang fungsinya adalah fungsi f. Fungsi apa ini? X1, X2, X3. Sehingga dia adalah plot 4 dimensi. Tapi sama, plot 4 dimensi pun bisa saya potong dengan bidang. Bidang seperti ini. Nah, hasilnya adalah elips dalam bentuk, kalian mungkin pernah lihat bola, ya, sebentar. Saya nggak tahu namanya. Ya, ini. Saya ceritanya seperti ini, ya. Saya pengen ngomong seperti ini. Saya punya fungsi 3 dimensi. Saya potong, itu kan menjadi fungsi 2 dimensi. Bentuknya elips, ya, elips yang tadi di bawah. Nah, saya punya kurva 4 dimensi sekarang untuk 3 dimensi. Ya, kenapa? Karena domainnya saya sekarang butuh X1, X2, dan X3. Kemudian satu lagi menunjukkan nilai fungsi. Saya nggak bisa gambar. Hal yang tidak bisa saya gambar tersebut, tapi bisa saya potong menjadi benda di dimensi 3. Kenapa? Karena di dimensi 3 ini, saya potong menjadi dimensi 1, kan? Maaf, dimensi 2, yang bentuknya elips. Nah, fungsi ini itu tidak bisa saya gambar, ya. Tapi saya bisa potong. Kalau saya potong, saya lupa kenapa nggak plot di MATLAB, ya. Bentuknya adalah seperti ini, ya. Ini bentuknya di matematik namanya elipsoid, ya. Bentuknya elipsoid. Bentuknya elipsoid. Nah, saya coba kalian salah satu mungkin bantu saya. Saya ke sini lagi. Kalau saya punya eigenvalue-nya sama persis, eigenvalue 1 dan eigenvalue 2, itu nilainya sama.
bentuk plotnya ini jadi apa? Kontur plotnya. Ada yang tahu? Kontur plotnya jadi apa? Jadi lambda 1 sama dengan lambda 2. Atau hampir sama, ya. Apa nilainya? Lingkaran, Pak. Ya, nilainya lingkaran. Ya. Nah, kalau lambda 1 itu jauh lebih besar daripada lambda 2, bentuknya dia semakin seperti ini, ya. Semakin menjauhi lingkaran, ya. Semakin menjauhi lingkaran. Nah, sama dengan tadi, ya. Kalau yang bola ini tadi, saya memiliki berapa eigenvalue sekarang, Mas Kenzi mungkin bisa bantu saya? Ada berapa eigenvalue di situ? 3, Pak, sesuai dimensinya. Kalau eigenvalue-nya tiga-tiganya sama, bentuknya apa bola ini? Jadi pola. Nah, jadi bola, ya. Bentuknya bola. Sedangkan kalau eigenvalue-nya 2 sama 1 beda, mungkin ini ya, bentuk bola ini. Sorry, malah kepencet. Bentuknya bentuk bola American football, ya. Jadi seperti itu, ya. Tergantung eigenvalue-nya. Ya. Dan ini biasanya merepresentasikan error dimanapun. Merepresentasikan confident kita, ya, confident kita. Kita nanti belajar, kita memiliki data. Nah, kita harus melihat perkiraan error kita itu berapa. Dan bentuknya biasanya elips, ya. Bentuknya elips di dimensi terserah nanti, ya. Ini tadi yang dimensi 3, ya. Tapi itu berlaku persis untuk dimensi yang lain. Jadi seperti itu, ya. Dan kalian nanti juga belajar. Kalau saya punya kontur plot seperti ini, itu algoritmanya akan lebih susah konvergen, ya, dan seterusnya, ya. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Oke, kalau tidak ada, ini mungkin materi terakhir. Saya nggak tahu ya, terakhir atau enggak. Tapi kemungkinan ini terakhir nanti untuk meet-nya sampai meet mungkin sampai ini kemungkinan, ya. Jadi kemarin saya sudah menuliskan sesuatu di sini. Adanya namanya Jordan Canonical Form, ya. Tapi kayaknya nggak usah aja lah, ya. Mungkin di persamaan diferensial ini dipelajarinya. Ya, kemarin saya diskusi dengan dosen lain, kemungkinan ini akan dipending, ya. Nah, materi kita terakhir itu adalah matriks similar, ya. Matriks yang sama. Apanya sama nanti kita lihat. Baik, jadi seperti ini ceritanya, ya. Di kuliah sebelumnya itu kita sudah melihat bahwa kita memiliki matriks A yang bisa kita diagonalisasi seperti ini, ya. Dan itu terjadi kalau matriks A tersebut dia memiliki eigenvektor yang komplit untuk setiap eigenvalue-nya, ya. Nah, kemudian ini diagonalisasi seperti ini itu selalu bisa dilakukan untuk matriks yang simetrik. Dan kita bahkan bisa satu step di atas diagonalisasi itu, yaitu mendiagonalisasi dengan suatu matriks yang ortonormal, ya. Jadi itu bisa selalu kita lakukan untuk matriks yang simetrik. Nah, kemudian kita melihat bahwa eigenvalue matriks A, ya, untuk kondisi ini ataupun yang ini itu bisa kita baca di diagonalnya, ya. Diagonal lambda kapital ini itu memberikan informasi kepada kita mengenai eigenvalue dari matriks A tersebut, ya. Jadi kita bisa melihat eigenvalue-nya. Dengan kata lain, A dan kapital lambda itu memiliki eigenvalue yang sama, ya. Eigenvalue-nya sama.
Nah, kemudian kita juga melihat, ya, kita juga melihat bahwa A itu yang tidak memiliki eigenvalue yang komplit itu tidak bisa didiagonalisasi. Karena kita nggak punya eigenvektor yang cukup untuk mendiagonalisasi. Nah, kuliah ini, jadi kemungkinan hanya yang pertama ini, ya. Kuliah ini kita akan melihat notion ini, ya. Kita kita punya payung untuk menjelaskan ini. Kenapa A dan kapital lambda itu memiliki eigenvalue. Nah, matriks yang akan kita pelajari, yaitu matriks similar ini, salah satu cirinya, tapi tidak mesti ya, itu adalah eigenvalue-nya sama. Dia eigenvalue-nya sama, walaupun mungkin bentuknya weird, jauh berbeda, tapi kalau eigenvalue-nya sama, kemungkinan dia adalah matriks yang similar. Ya. Nah, kita akan mengekstensi itu. Jadi kita akan melihat, mendefinisikan kemiripan ini, eigenvalue dari A dan kapital lambda, melalui topik yang disebut dengan matriks similar. Ya. Kita akan melihat tidak hanya eigenvalue. Ya, eigenvalue itu hanya salah satu ciri saja. Nah, sebenarnya yang saya pengen sangat cover itu adalah ini, yang kedua, ya, matriks yang tidak bisa didiagonalisasi. Itu banyak, ya. Kalau saya eigenvalue-nya berulang, matriksnya yang jelas tidak simetrik, itu kemungkinan tidak bisa didiagonalisasi. Nah, mungkin kalian nanti belajar matriks yang tidak bisa didiagonalisasi itu bisa dibawa ke bentuk yang hampir diagonal, ya. Bentuk yang paling diagonal, diagonalnya saya mungkin harus pakai petik, ya, karena tidak benar-benar diagonal. Yang benar adalah blok diagonal. Namanya adalah Jordan canonical form, ya. Nah, semua matriks persegi ada bentuk Jordannya, tidak terkecuali. Ya. Seperti juga surkomplement. Surkomplement itu semua matriks yang persegi itu punya surkomplement. Nah, Jordan canonical form itu bentuk yang paling dekat dengan diagonal dari matriks yang tidak bisa didiagonalisasi. Nah, ini mungkin kalian nanti belajar di persamaan diferensial atau belajar sendiri, ya. Oke, jadi itu kita akan men-tackle yang paling adalah nomor 1, ya. Mungkin saya nanti ini sedikit-sedikit saya singgung, nggak masalah, ya. Oke, kita berangkat dari definisi, ya. Definisi itu penting. Mayoritas kita membuktikan matematika itu dari definisi, ya. Contohnya, saya punya matriks positif definite A, saya punya matriks positif definite B. A plus B itu positif definite enggak? Ini bisa diselesaikan dengan definisi, ya. Karena positif definite kan artinya ini, ya. Positif definite yang lain, yang B berarti artinya ini, ya. Ini saya tinggal kali X dari kiri, dari kiri X transpose, ini juga X dari kanan, ya. Hasilnya adalah X transpose A X ditambah X transpose B X, ya. Bagian ini positif, ini positif. Penjumlahan positif juga positif, sehingga dia positif definite, ya. Nah, kalian perlu melihat definisi terkait sesuatu, karena ingat, pembuktian di matematika banyak yang bisa didefinisikan dengan bisa diselesaikan dengan mendefinisikan. Nah, ini definisi untuk matriks similar, ya. Jadi saya punya matriks A dan B itu dikatakan similar itu kalau ada matriks lain yang punya inverse. Ingat, matriksnya harus punya inverse sehingga hubungan ini terjalin, ya. Jadi seperti itu. Itu definisinya seperti itu. A dan B itu similar enggak? Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mencari matriks M yang kalau saya susun seperti ini,
M inverse A kali M, maka sama nilainya antara B dan A. Oke, jadi itu definisi dari matriks yang similar seperti itu. Dan ini lambangnya biasanya seperti ini, ya. Ya, matriks similar. Nah, kemudian bentuk ini, karena matriksnya similar, dia sering disebut similarity transform, yaitu yang mentransformasikan matriks dari bentuk satu ke bentuk lain dengan matriks M dan M inverse. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah melihat contoh-contohnya. Ya. Contoh yang pertama adalah ketika kita mendiagonalisasi matriks A. Kita sudah melihat matriks A ini punya eigenvalue berbeda, 1 dan minus 1 ini. Saya selalu bisa diagonalisasi. Bisa saya tulis sebagai A, X, lambda, X inverse. Oke. Nah, ini bentuknya sama dengan yang ini tadi. Ya, hanya perlu kalian hati-hati yang di sini X, di sana M inverse, nggak masalah ya, karena kalau saya definisikan ini sebagai inverse dari M, maka ini jadi M-nya. Jadi saya bisa mengatakan matriks ini dia similar dengan matriks diagonal lambda. Kenapa? Saya bisa menemukan matriks lain yang punya inverse untuk menjaga untuk berlakunya hubungan ini. Saya nggak bisa menemukan kata yang lebih baik ya. Biar ini valid ya. Yang memenuhi persamaan itu. Oke, yang kedua contohnya adalah ketika mendiagonalisasi matriks simetrik ya. Saya bisa menemukan ini contohnya double eigenvalue sama dengan 2, tapi nggak masalah, itu adalah matriks yang simetrik. Saya selalu punya case yang mudah untuk matriks simetrik. Saya bisa diagonalisasi dengan ini, Q, lambda, dan Q transpose. Nah, inverse-nya mana? Inverse-nya adalah Q inverse. Itu sama dengan Q transpose. Ya. Sehingga saya bisa mengatakan A similar dengan lambda. Nah, yang ketiga ini, Schur complement. Schur complement. Ya, kita sudah melihat bahwa setiap matriks persegi itu bisa saya temukan hubungan ini. Matriksnya yang penting persegi, ya. Q, U, Q transpose. Kita sudah melihat contohnya, ya. Kita tidak membuktikan, tapi tidak ada poin kita membuktikan Schur complement. Bukan juga kepentingan kita untuk membuktikan, ya. Tapi kita lihat, saya punya matriks Q dan Q transpose yang merupakan inverse ya, karena Q di Schur complement itu adalah matriks yang orthonormal ya, sehingga inverse-nya adalah transpose-nya. Sehingga saya bisa mengatakan A itu dia similar dengan U. U itu adalah matriks segitiga atas ya. Sehingga semua matriks A itu dia similar terhadap suatu matriks segitiga atas. Ya, jadi seperti itu. Yang eigenvalue-nya berada di diagonalnya. Nah, yang saya katakan Jordan tadi itu lebih tinggi dari Schur. Kenapa? Karena Jordan tadi dia semua matriks persegi itu bisa dibawa ke matriks yang hampir diagonal. Hampir diagonal ini enggak lah ya. Segitiga atas itu enggak hampir diagonal. Saya berikan contoh yang dalam bentuk Jordan. Jordan itu hanya seperti ini ya. Dia misalnya saya memiliki eigenvalue yang membedakan Jordan dengan matriks diagonal itu hanya di atas diagonal itu hanya ada angka 1 seperti ini. Ya. Sehingga bagian diagonal ini dan yang 1 di atas diagonal itu
yang tidak nol, ya. Jadi kalau diagonal itu kan hanya diagonalnya saja, seperti ini. Nah, kalau Jordan itu semua matriks itu bisa dibawa ke bentuk yang hampir diagonal. Yang membedakan dia dengan diagonal itu hanya bagian di atas diagonal persis 1. Itu ada angka 1-nya. Ya, sehingga hampir diagonal. Nah, Schur complement itu enggak, ya. Dia segitiga. Segitiga itu ya semua di atas diagonal itu kemungkinan bisa tidak nol. Contohnya di sini, ya. Jadi seperti itu. Sehingga Schur, Jordan ini satu step di atas Jordan, ya, di atas Jordan. Jadi semua matriks persegi itu nanti similar dengan Jordan, dengan bentuk Jordan tertentu bentuknya, ya. Begitu juga dengan ini, semua matriks persegi itu similar dengan Schur. Kenapa similar? Karena ada tadi, ada M dan M transpose dan M inverse. Oke, jadi seperti itu. Ya. Oke, saya mengatakan bahwa Jordan itu lebih mendekati diagonal. Tapi saya perlu peringatkan, ya, di dalam implementasi komputasi tidak ada orang yang memakai Jordan. Nggak pernah dilakukan. Semua orang menggunakan Schur complement. Sebenarnya alasannya tipis-tipis sudah pernah saya berikan ke kalian. Karena Jordan itu bentuknya nanti seperti ini. A, X inverse, J, biasanya simbolnya. Saya nggak tahu X-nya, seperti ini, ya. X inverse, AX, X inverse, kemudian ini Jordan. Jordan itu adalah, J ini adalah yang tadi hampir diagonal. Nah, komputer itu nggak suka dengan X inverse. Nggak suka, ya, komputernya siapapun. Orang numeris itu nggak suka dengan kata inverse. Schur complement Anda lihat. Dia menggunakan matriks ortonormal. Semua orang suka matriks ortonormal. Dan orang-orang ilmu komputer sana, atau orang yang applied math sana, berusaha untuk selalu menggunakan matriks yang ortonormal. Nah, sehingga di komputasi, Schur ini jauh lebih sering digunakan. Saya nggak pernah lihat orang menggunakan Jordan. Ya. Jordan ini hanya untuk menyiksa kalian nanti kalau kalian belajar persamaan diferensial, persamaan menyelesaikan kontrol, dan seterusnya. Atau di aljabar. Kebetulan aljabar nggak ada, ya. Jadi kalian nggak tersiksa. Jadi hanya untuk itu, hanya untuk konseptual, menunjukkan bahwa ini ekuivalen dengan ini. Itulah Jordan. Ya. Sedangkan untuk ngitung di atas di komputer, kita menggunakan Schur complement, ya. Sehingga orang itu dia mau melepas jauh dari ini. Kalau Schur itu kan ruginya dia segitiga atas, ya, nggak diagonal. Tapi karena dia memakai matriks ortonormal, dia suka, ya. Sedangkan sehingga orang yang biasanya main dengan algoritma itu mau melepaskan apa ya, privilege untuk punya bentuk matriks yang hampir diagonal, tapi tetap menggunakan matriks yang ortonormal, ya. Jadi seperti itu. Oke, ini non example, ya. Contoh yang kadang orang tertipu. Saya pernah menunjukkan ke kalian LDL transpose, ya. Nah, LDL transpose ini secara umum bukan similarity transform. Kenapa? Karena ini alasannya. L transpose itu bukan L inverse. Definisi dari similarity transform itu adalah tadi, harus ada M dan inverse-nya dari M. Inverse itu kalau ortonormal berarti dia adalah transpose-nya. Ya. Nah, kita sudah melihat ini, ya, bahwa matriks tadi itu memiliki kesamaan eigenvalue, ya. Oke, ini properti dari matriks similar, ya. Yang pertama itu disebut dengan reflektif. Reflektif itu
Kalau saya harus mirip dengan saya sendiri. Ya. Jadi A itu harus mirip dengan A. Dan itu biasa ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan seperti ini. Kita harus tinggal mencari M dan M inverse. Gunakan M dan N inverse adalah identitas. Maka oke, terpenuhi ya. Dan yang kedua itu adalah simetri. Kalau saya mirip dengan saya terus ya. Kalau A mirip dengan B, B itu harus mirip dengan A. Nggak bisa hanya bertepuk sebelah tangan, itu nggak bisa. Ya, harus dua-duanya. Harus kiri kanan ya. Sehingga itu juga harus terpenuhi ya. Ini nggak masalah karena seperti ini ya. Kalau saya punya matriks similar seperti ini, tinggal saya kalikan B-nya dari kiri dengan M dan dari kanan dengan M inverse, sehingga saya temukan ini. Ini bisa saya definisikan sebagai matriks baru sebagai bukan B ya. N misalnya, ini adalah N inverse, ini N inverse dan ini N ya. Oke, jadi bentuknya tetap sama. Oke. Kemudian properti ketiga itu adalah transitivity ya. Kalau A mirip dengan B mirip dengan C, A itu harus mirip dengan C. Nggak boleh nggak adil ya. Nggak boleh mengatakan A mirip dengan B mirip dengan C, tapi enggak, A dan C itu nggak mirip. Itu nggak boleh ya. Dan ini sekali lagi bisa ditunjukkan dengan mudah ya. Kalau A mirip dengan B, itu berarti ini statement ini dari definisi. Kemudian B mirip dengan C seperti ini. Nah, ini tinggal B ini disubstitusikan ke sini, ke tengah ya. Nah, kemudian kalian rearrange. Ini adalah B ya. Oke. Tinggal di rearrange ya. Inverse perkalian dari dua matriks itu adalah perkalian dari matriks kemudian diinverskan ya. Seperti ini dan seperti itu ya. Sehingga saya menemukan C dan A hubungannya dikali dengan P inverse dikali A kemudian dikali P. Berarti A, C dan A itu similar ya dari definisi. Saya bisa menemukan matriks yang namanya P inverse dan juga P. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan mengenai tiga ini ya. Ini mungkin kita tidak terlalu memakai ini, tapi kita perlu ada baiknya kita tahu ini ya. Orang matematika itu seperti itu ya. Mereka mendefinisikan jarak dari A dan B itu harus sama dengan B dan A. Kemudian mungkin kita orang engineering, come on, itu kan juga seperti itu ya. Tapi mereka harus seperti itu. Ada hal-hal tertentu yang kembali ke definisi seperti ini ya. Kalau kita memiliki metrik jarak yang tertentu, maka kita akan memutuskan ini jarak atau bukan kalau dengan definisi seperti ini ya. Mungkin agak lucu bagi kita, tapi itu di kondisi tertentu sangat-sangat dibutuhkan ya. Ini ada pertanyaan mengenai tiga hal ini, reflectivity, symmetry, dan juga transitivity. Ya, ada. Kalau nggak ada, kita break sebentar ya. 5 menit, nanti kita kembali lagi jam 14.10.
Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita akan melihat sekarang, kita akan meneliti lebih dalam mengenai ini, contoh satu ini, ya. Contoh satu ini. Nah, kita sudah tahu bahwa A dan kapital lambda itu mereka similar, ya. Kalau similar itu saya akan menggunakan istilah formal satu keluarga, ya, karena mirip. Biasanya keluarga juga mirip, ya. Nah, kita sudah melihat itu bahwa alpha, kapital lambda dan juga A ini yang similar. Nah, mereka di satu keluarga, satu similar, ya, satu similarity. Nah, ternyata mereka tidak berdua, ya. Saudaranya banyak, ya. Bahkan jumlahnya tak berhingga. Selama saya bisa menemukan matriks M dan yang punya inverse, ya. Kemudian saya kalikan A dengan M dan N inverse, akan menjadi matriks yang lain, ya. Sehingga kalau selama saya bisa menemukan M yang punya inverse, saya akan menemukan matriks yang lain. Ini contohnya. Ini tadi yang ada di contoh satu, ya. A dan kapital lambda. Ini contoh yang lain, ya. Matriks A saya ini, kemudian saya punya ini harusnya seperti ini, ya. Saya dapatkan matriks yang lain, ini, ya. Saya kasih nama sigma, ya, kapital sigma. Dan contoh yang lain, ya, ini contoh ketiga. Nah, yang terjadi adalah saya hanya mengubah matriks M saya tadi, yang tadi namanya X, saya ganti Y, saya ganti Z, sehingga saya memiliki matriks yang lain, ya. Sehingga banyak sekali di keluarga tersebut dan jumlahnya tak berhingga sebenarnya. Nah, keluarga ini memiliki eigenvalue 1 dan minus 1. Ya, bisa kita lihat di ini eigenvalue-nya di sini. Ini juga iya, ini juga iya. Ya. Nah, keluarga ini paling spesial, paling ganteng itu adalah lambda. Karena dia bentuknya eigenvalue. Bentuknya diagonal. Yang lain itu enggak diagonal. Bentuknya hampir diagonal, ya. Ini ada sini nggak 0, itu ada sana nggak 0. Saya mungkin bahkan bisa menemukan matriks yang 4 elemennya itu tidak sama dengan 0, ya. Hanya kebetulan saya tidak melakukan itu, ya. Nah, yang paling ganteng di keluarga itu adalah ini, matriks diagonal, kapital lambda. Oke. Jadi keluarganya keluarga besar ini. Ada pertanyaan? Nah, keluarga ini memiliki dua buah eigenvalue yang berbeda, ya. Dan itu kondisi yang selalu kita harapkan, ya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya, keluarganya agak bermasalah ini sekarang, ya. Saya masih di matriks 2 kali 2 sekarang, ya. Eigenvalue-nya sama, 2 dan 2. Repeated, ya. Oke. Nah, ini saya mau ngasih bocoran. Matriks 2 kali 2 dengan eigenvalue 2, itu ada 2 keluarga. Ada 2 kubu. Ada Rusia dan Ukraine. Misalnya seperti itu, ya. Nah, ini keluarga pertama, ini namanya matriks diagonal. 2 dan 2. Ya. Ingat, saya sedikit sekarang berangkat dari hal yang lebih abstrak, berangkat dari 2 kali 2, eigenvalue-nya 2 dan 2. Ya. Ada 2 family besar di situ. Nah, keluarga pertama adalah 2 dan 2 berada di diagonal. Ya. Tentu saja itu di situ. Nah, keluarga pertama ini, ya, sayangnya dia sendirian, sebatang kara. Nggak ada member yang lain, ya.
Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Kita buktikan, ya. Ya, kita buktikan. Jadi A ini adalah anggota tunggal dari family pertama. Akan kita buktikan dengan kontradiksi. Oke, kita buktikan dengan cara, ya saya buktikan. Saya menerima ada anggota lain di keluarga satu, family satu ini, ya, namanya B. Namanya B. Oke. Berarti B itu akan sama dengan A, ya, karena dia berada di satu family, di satu similarity. Berarti dengan definisi berarti ada M inverse dikali dengan A, ini A ya, dikali dengan M yang akan menghasilkan B. Oke, saya olah sekarang yang di tengah. B itu adalah 2, diagonalnya. Saya faktorkan duanya seperti ini, ya, sehingga saya tinggal punya diagonal. Kemudian duanya ini, dia konstanta, skalar, dia bisa kemana-mana, ya. Nah, kemudian 2 ini M dikali M inverse. Ya, karena ini adalah identitas sekarang ya. M kali N inverse. M kali N inverse itu adalah identitas. Sehingga 2 dikali identitas adalah 2. Sehingga B itu sama dengan A itu sendiri. Sehingga B tadi yang saya pikir adalah orang lain itu sebenarnya adalah A sendiri. Ya. Dan itu selalu terjadi di keluarga ini karena A itu hanya satu-satunya keluarga, satu-satunya orang di keluarga tersebut. Ya, artinya seperti ini. Oke, nggak ada orang lain, ya. Oke. Dia memiliki keluarga ini memiliki 2 eigenvektor. Ya, Anda bisa cek ini eigenvektornya dari matriks A tersebut 2. Oke, sekarang kita ke keluarga kedua yang memiliki eigenvalue 2. Nah, ini adalah keluarga besar. Ya. Keluarga besar sekali. Jumlahnya tak berhingga kecuali si A ini. Ya, kecuali si A ini. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah eigenvalue-nya 2. Ya. Nah, ini saya bisa menemukan matriks yang lain. Ini X inverse A1. Sehingga A dan A1. Saya mohon maaf karena saya menggunakan A di sini, tapi saya menggunakan A lagi di sini, ya. Nah, maksudnya berbeda ya, konteksnya jelas berbeda. Oke, sehingga A yang bawah, A di keluarga kedua, ini sama dengan A1. Ada orang lain ya yang tidak sama dengan A ini. Atau juga orang lain ketiga. Oke. Jadi ada 2 keluarga, ingat. Keluarga ini yang hanya diagonal 2 ini, kemudian keluarga kedua yang keluarga besar. Nah, kayak yang tadi, contoh kita yang sebelumnya, keluarga ini yang memiliki eigenvalue 1 dan -1, keluarga di sini, mohon maaf, yang di sini, yang family kedua ini, yang paling spesial adalah ini. Ya. Itu adalah hampir diagonal. Anda lihat, itu hampir diagonal, dan yang tidak diagonal itu ada angka 1 di situ. Ya. Ini kurang ganteng dia karena di situ ada angka 3, ya. Apalagi ini ya, angkanya 100. Nah, yang sudah hampir diagonal itu adalah ini. Sudah hampir diagonal. Nah, yang paling spesial ini dia disebut Jordan canonical form. Ya, Jordan canonical form. Oke. Jadi seperti itu. Nah, Jordan ini adalah bentuk paling dekat matriks yang non-diagonal ke matriks yang hampir diagonal. Ya. Paling dekatnya adalah seperti ini. Di matriks ini, hampir diagonal tetap seperti ini. Ya, jadi seperti itu.
Ada pertanyaan mengenai ini? Sebentar. Oke. Nah, ini ada angka 1 di situ, itu adalah ciri Jordan, ya, Jordan canonical form, ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, ya. Ada yang 2, 2, 2, satunya situ 1, 1, seperti ini, ya. Tapi harus dipelajari di Jordan, ya. Saya nggak akan bicara lebih dalam di situ. Oke. Nah, untuk family yang kedua ini, yang di keluarga matriks yang memiliki eigenvalue 2 dan 2, ya. Semua matriks yang tidak bisa didiagonalkan itu similar ke Jordan form, ya. Jadi ini similar ke sini. Ini juga similar, ya. Ini similar ke situ, ya. Jadi semua matriks itu similar to Jordan form. Bentuknya tergantung nanti, ya. Termasuk matriks diagonal itu adalah Jordan form yang ukurannya 1x1 sebenarnya, ya. Nah, ciri khas dari keluarga kedua ini, kita lihat. Ciri khas keluarga pertama yang bisa didiagonalkan ini adalah dia memiliki eigenvalue 2, eigenvektor 2. Ya. Di 2 dan 2 eigenvalue-nya itu masing-masing memiliki eigenvektor. Yang keluarga ini enggak, ya. Dia hanya memiliki eigenvektor 1. Jadi keluarga kedua itu dia kekurangan eigenvektor. Nah, matriks yang kekurangan eigenvektor itu paling baik dibawa ke Jordan form. Ya, nggak bisa dibawa ke diagonal. Nah, contohnya ini, ya. Matriks itu hanya memiliki satu eigenvektor. Ini contohnya ini. Ini eigenvektornya itu eigenvektor kan ini ya, null space dari A dikurangi 2i, ya. Ini eigenvektornya jelas, ya. Dilihat dengan sebelah mata aja kelihatan itu hanya ada dimensi, ada satu vektor yang jadi basisnya, ya. Bentuknya adalah sesuatu dikali 0, ya. Ini juga A1 ini, A1 itu adalah ini, ya. Itu juga hanya memiliki satu buah eigenvektor, ya. Bentuknya sama, eigenvektornya mereka sama kok. Sehingga hanya ada satu eigenvektor yang ada di keluarga pertama. Jadi semua matriks di keluarga kedua ini hanya memiliki satu eigenvektor. Eigenvalue-nya sama, 2 dan 2. Tapi dua eigenvalue tersebut hanya memiliki satu buah eigenvektor. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, ini ada teorema, ya. Matriks, ini kan matriks similar. Matriks similar atau matriks yang berada di dalam satu keluarga itu memiliki eigenvalue yang sama, ya. Tapi ini nanti ada catatannya, ya. Catatannya di slide setelahnya, ya. Oke, ini adalah eigenvalue dari, saya mau melihat sekarang hubungannya eigenvalue antara A dan B, di mana B itu adalah matriks yang similar to A, ya, yang sama dengan A. Ini adalah persamaan eigenvalue untuk matriks A, ya. Kita sudah tahu itu. Nah, kemudian ini saya bisa menulis A ini dikali dengan M inverse kali M, ya. Karena M inverse kali M itu adalah identitas, maka saya bisa menulis seperti itu. Ya. Kemudian saya kalikan di kiri dengan A dengan M. Ya. Berarti di sini dengan M, karena lambdanya kan harusnya seperti ini.
M lambda X ya. Lambdanya bisa masuk ke sana karena dia konstanta. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekarang saya tinggal rename ini. Ini adalah matriks B. Ini saya kasih nama Y. Ini saya kasih nama Y. Sehingga itu persamaannya adalah B, Y. Oh, ini ada. B, Y, lambda Y. Oke. Kenapa B? Karena dari sini. Dari atas. Nah, kita lihat lambdanya itu nggak berubah. Artinya apa? Lambdanya ini, persamaan ini semoga kalian setuju. Itu menunjukkan persamaan eigenvalue dari matriks B. Dan eigenvalue-nya itu sama dengan eigenvalue A. Nggak ada yang berubah di situ. Sehingga kesimpulannya adalah eigenvalue A dan B itu sama. Eigenvektornya gimana? Eigenvektor dari A itu adalah X. Eigenvektor dari B itu adalah Y. Apa hubungannya X dan Y? Hubungannya adalah ini. Ya, Y sama dengan M kali X. Oke. Jadi eigenvektor dari B itu adalah M kali X, di mana X adalah eigenvektor dari A. Nah, dengan seperti itu kita juga bisa menyimpulkan satu hal ini. Jumlahnya ya. Jumlah eigenvektor dari A dan B itu sama jumlahnya. Kalau A itu punya 3 eigenvektor, B itu juga pasti punya 3 eigenvektor. Kayak ini tadi juga. Ya, keluarga kedua ini semuanya hanya punya 1 eigenvektor. Ini punya 1 eigenvektor, ini satu, semuanya 1. Tapi eigenvektornya berbeda dan itu dihubungkan dengan ini. Y sama dengan M kali X. Oke, jadi matriks similar itu punya eigenvalue sama. Dan jumlah eigenvektor sama, jumlahnya sama. Saya harus benar-benar menggarisbawahi. Bukan eigenvektornya sama, tapi jumlahnya sama. Oke, ini juga warning kedua. Teorema di atas itu mengimplikasi ini. Matriks similar itu memiliki eigenvalue sama. Tapi tidak boleh sebaliknya. Ini bukan jika dan hanya jika. Ini bukan if and only if. Ya. Artinya apa? Kebalikannya itu bisa salah. Ya. Artinya kalau ada matriks yang punya eigenvalue sama, itu bukan berarti dia jaminan berada di keluarga yang sama. Contohnya adalah ini tadi. Keluarga pertama itu memiliki eigenvalue 2 dan 2. Anggotanya hanya ini. A ini dia tidak termasuk ke keluarga kedua. Walaupun dia memiliki eigenvalue yang sama 2 dan 2. Sehingga jangan salah dibalik ya. Teorema tadi mengatakan kalau similar eigenvalue-nya sama. Tapi tidak kalau sama dia similar. Enggak ya. Jadi arahnya itu hanya if ya. Arahnya hanya ke sana. Jadi kalau if only if itu kan seperti ini ya. Ini enggak, dia hanya satu arah. Nah, contohnya yang tadi ya. Keluarga 1 dan keluarga 2, matriks dengan eigenvalue 22 ini mereka walaupun punya eigenvalue 22, tapi mereka tidak ada matriks yang mengkoneksikan keluarga 1 dan 2 ya. Tidak ada M yang bisa membawa 1 ke 2 sama sekali. Jadi tidak ada matriks M yang eksis untuk membawa keluarga 1 ke keluarga 2 atau sebaliknya ya. Karena keluarga 1 itu memiliki 2 eigenvektor, keluarga 2 hanya memiliki 1 eigenvektor ya. Sehingga tidak ada matriks yang punya inverse yang bisa membawa ke 1 ke 2 atau 2 ke 1 ya. Jadi itu implikasinya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Belum ada yang tanya soalnya. Oke. Ini masih banyak nggak? Oke.
matriks similar itu eigenvalue-nya sama, ya. Tapi eigenvalue bukan satu-satunya hal yang sama di matriks yang similar. Masih ada kesamaan yang lain, ya, yang bisa kita lihat, ya. Yang sama lainnya adalah ini, ya. Determinannya sama. Determinan dari matriks yang similar itu sama. Membuktikannya gampang sekali, ya. Determinan dari B dengan matriks A sama B dan A ini kan similar, ya. Berarti ini artinya, sehingga kita lihat determinan dari B itu adalah ini, berarti ini. Oke. Nah, determinan perkalian 3 matriks itu adalah perkalian determinannya. Ya, sudah pernah kita pelajari. Yaitu artinya perkalian determinan M inverse A dan M. Nah, ini sekarang boleh maju ke sana. Kenapa boleh maju? Kenapa M boleh maju sekarang? Karena Ada yang tahu? skalar ya Pak. Karena udah skalar, betul. Karena determinan. Ya. Karena dia bentuknya udah skalar. Oke. Kemudian kenapa hilang ini sekarang? Ada yang tahu? Karena determinan dari N inverse itu merupakan 1/M. Ya, determinan dari M inverse itu adalah 1/M, ya. Sehingga hilang, atau yang lebih mudah, yang lebih itu betul. Cara lain adalah determinan M inverse. Saya suka biru karena Real Madrid habis menang, ya. Saya ganti merah. N inverse dikali determinan M, ya. Perkalian determinan dua buah matriks itu berarti seperti ini, ya. Ini adalah determinan identitas. Nah, properti determinan pertama ini nilainya adalah 1, ya. Ya, tadi bisa caranya Mas Kenzi atau cara ini sama saja, ya. Ini yang lebih pendek memang ini. Determinan dari M itu adalah M. Determinan dari M inverse itu adalah seperdeterminan M. Oke. Sehingga determinan B sama dengan determinan A. Nah, kemudian B itu punya inverse itu jika dan hanya jika A punya inverse. Ya, kalau B punya inverse itu adalah jika dan hanya jika determinan B tidak sama dengan 0. Nah, padahal dari sini tadi kelihatan bahwa determinan B dan A itu sama. Berarti kalau determinan B itu tidak sama dengan 0, otomatis determinan A juga tidak sama dengan 0. Artinya A juga punya inverse, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang determinannya di satu family sama, kemudian kalau A punya inverse, B juga punya inverse, ya. Nah, kemudian matriks yang similar juga itu memiliki karakteristik polinomial yang sama, ya. Nah, ini juga nggak sulit sebenarnya, ya. Ini adalah karakteristik polinomial dari B. Karakteristik polinomial itu adalah polinomial yang kalian gunakan untuk menghitung eigenvalue, ya. Jangan dilupakan dulu, ini keluar nih besok di ujian, ya. Kalian ngitung eigenvalue. B-nya diganti dengan ini, ya. Kemudian ini ngapain ya? Oke, ini di sini. Ini saya ganti dengan M inverse dikali M. Enggak masalah karena itu adalah identitas, ya. Nah, karena kita sekarang simbolnya adalah determinan, berarti tinggal sama kayak tadi. Ya, M inverse-nya difaktorkan ke sana,
M-nya difaktorkan ke sana, ya. Hasilnya adalah ini. Tinggal dicoret ini. Sama, itu adalah determinan A dikurangi lambda I. Ya, berarti karakteristik polinomialnya sama. Kalau karakteristik polinomialnya sama, sebenarnya eigenvalue-nya juga sama. Yaitu cara lain untuk membuktikan teorema yang ini. Kemudian trace-nya juga sama. Ya, trace sama itu, kalian tahu trace itu adalah jumlah diagonal. Kalau matriks similar itu dia trace-nya sama. Ya, nah, membuktikannya juga saya nggak tahu kalian pernah belum ya. Dari B trace-nya B itu adalah trace dari ini. M inverse A kali M. Nah, ada namanya properti siklik dari trace. Ya, kalau saya punya perkalian trace matriks ABC, itu sama dengan trace-nya CBA, trace-nya BCA. Ya, yang penting urutannya adalah A, B, C. Nah, ini kalau C-nya yang berubah, pindah ke sana, itu nggak masalah. Trace-nya nggak akan berubah. Ya, ini juga kalau dipindah ke sana, yang penting urutannya itu adalah ABC. Ya, jadi A, B, C, terus menerus. Ya. Nah, trace-nya akan selalu sama, itu bisa dibuktikan dengan perkalian matriks biasa. Ya. Jadi trace dari B itu adalah trace M inverse A kali M. Nah, itu sama dengan M-nya saya pindah ke sana. Nah, saya masih dalam operasi trace-nya. Ya. Nah, ini adalah identitas, trace dari identitas adalah 1 dikali dengan A. Ya. Hasilnya adalah ini. Sehingga trace-nya dari B dan A itu sama. Nah, kalian juga bisa cek di contoh tadi. Keluarga ini memiliki jumlahan diagonal yang sama. Jumlahnya 4, ini juga 4, ini juga 4. Ya. Nah, yang terakhir ini saya nggak bisa membuktikan ya. Cari sendiri. Yaitu rank-nya sama. Ya. Rank-nya sama. Matriks yang berada di satu family itu rank-nya sama. Ini masih ada beberapa slide. Ada pertanyaan nggak? Ini saya stop di sini aja. Minggu depan kita ketemu lagi. Karena materinya tinggal ini. Mau tanya ujian juga nggak apa-apa. Oh ya, permisi Pak, izin bertanya. Uh-uh. Terkait ujian. Nah, saya belum buat soal nih. Baru mau saya bilang itu. Soalnya belum saya buat. Oke, tapi nggak apa-apa, masih Pak. Silakan. Oke. Ya, apakah diperbolehkan pakai kalkulator, dan kalau boleh, batas bolehnya sampai mana, Pak? Nah, kalkulator Ya. biasanya boleh. Kalkulator itu ya, orang jualan itu ya, scientific kalkulator ya. Tapi yang nggak boleh diprogram. Itu biasanya ketentuannya seperti itu. Kalian belum pernah ujian offline ya? Biasanya boleh dengan kalkulator. Jadi boleh kok dengan kalkulator. Tapi nggak boleh yang bisa diprogram. Karena kalkulator ada yang bisa diprogram. Itu yang nggak diperbolehkan. Ya. Jadi Oh, kayak gitu, Mas. baik, terima kasih Pak. Kalau kalian, saya menjaring suara ini dari bawah ini. Pengen open atau close? Sorry, saya nggak pernah open sih. Biasanya bawa catatan itu boleh. Biasanya kalau di luar itu namanya ini. Ya. Tapi itu sesuatu yang diperbolehkan ya. Jika kalian bawa satu lembar A4, tuliskan apapun di situ. Boleh contoh soal, boleh teorema-teorema, boleh apapun, doa juga boleh di situ ditulis. Atau close. Ya. Dari mana? Saya nanti tak tanya kelas 11 juga. Saya biasanya paling open itu tetap ini, pakai cheat sheet ya. Bolehnya kayak gitu. Saya nggak pernah open full. Kalau open full itu biasanya saya juga soalnya nggak ada di buku ya, nggak bisa dikerjakan dari. Jadi kemungkinan satu lembar A4 ya, boleh bolak-balik gitu, ditulis tangan. Oke, setuju ya? Saya setuju Pak.
Kalau enggak Pak, saya close saja. Kayaknya saya cukup confident dengan saya kok. Itu juga nggak masalah. Nah, soal itu akan saya buat, kalau saya offline itu lebih mudah buat saya bikin gradasinya ya. Gradasi waktunya, juga gradasi tingkat kesulitannya ya. Kalau online itu agak rumit sih, kadang perannya agak meleset gitu ya. Tapi ini semoga nanti bisa benar-benar offline dan bisa kita benar-benar kita measure kemampuan kalian ya. Karena online itu kadang terlalu kelihatan nyonteknya itu. Kadang saya nggak perlu bukti kayak gitu ya. Saya hanya butuh bentuk ilmiahnya, kata-kata ilmiahnya ini ya. Ya, saya hanya butuh terbukti secara statistik bahwa dia nyontek ya. Banyak indikatornya ya. Nah ini saya nggak perlu dia ngaku. Nggak mungkin kamu nggak nyontoh. Nah kira-kira seperti ini. Tinggal ngaku nggaknya itu terserah. Nah ini bisa kita eliminir kalau kita ujian offline ya. Jelas-jelas bisa kita eliminir. Ya akan fair juga bagi kalian yang saya melihat banyak mahasiswa itu benar-benar belajar betul-betul dan berusaha keras gitu. Tapi banyak teman kalian yang unfair ya, sehingga nilai yang jujur itu kadang saya melihat berada di bawahnya ya. Dia memang jujur dan itu yang sebenarnya lebih penting daripada nilai ya. Saya bisa melihat bahwa nilainya lebih baik itu kadang mirip dengan temannya ya. Kadang saya nolkan aja sih nilainya kayak gitu. Ya, sehingga nanti semoga ini bisa dieliminir dan ini fair buat kalian juga ya. Sehingga persiapkan kemungkinan ujian offline karena ini sampai hari ini pun tadi rapat pengurus departemen saya pagi tadi kita masih go dengan ujian offline ya. Kita berusaha untuk mengakomodir dan trennya juga sudah turun. Insya Allah nanti semuanya akan semoga semakin baik sehingga 2 minggu lagi semakin bisa kita lakukan ujian offline-nya. Ya. Oke. Ada yang lain? Nah, kemudian materi sampai ini ya. Materinya sampai ini. Saya selalu memberikan mayoritas soal saya, kalau kalian lihat ya, mungkin 70-80% itu nilai itu hanya perhitungan numeris ya. Tapi saya selalu memberikan soal yang proving ya, yang bisa menunjukkan mana yang lebih tinggi pemahamannya. Karena numeris itu dia melakukan numeris itu belum pasti bisa membuktikan ya. Saya kadang saya pengen melihat itu ya, mana yang proving. Kalau saya ujian di luar itu hampir nggak ada numeris bahkan ya. Ujian aljabar itu nggak ada numerisnya, nggak ada eliminasi Gauss gitu, nggak ya. Eliminasi Gauss itu hampir nggak ada ujiannya, nggak, hanya melakukan eliminasi Gauss itu nanti kan endingnya adalah A sama dengan LU ya. Ya kita hanya menggunakan ini untuk membuktikan sesuatu ya, biasanya seperti itu, misalnya membuktikan bahwa determinan A sama dengan determinan U dan seterusnya ya. Jadi tapi saya tahu betul bahwa matematika SMA pendidikan kita di bawah termasuk saya dulu itu juga tidak siap untuk melakukan proving ya, tidak siap dengan matematik yang levelnya lebih abstrak, juga saya masih menggunakan numeris dan kalian juga nanti jadi engineer ya. Kita tidak perlu selalu melakukan proving ya. Kadang kita bermain dengan numerisnya ya, sehingga saya coba untuk balance di situ. Kalau tidak balance juga 80% itu nanti kebanyakan numeris. Kalian minta untuk menghitung eigenvalue, eigenvektornya, kemudian dicari stabilitasnya dan seterusnya. Kira-kira tidak jauh dari itulah ya.
Oke, enough. Ada pertanyaan lain? Nggak ada, jelas. Materi hari ini jelas ya. Saya nggak memberitahu kalian bagaimana mencari M-nya ya. Ini sebenarnya dijawab dengan Jordan nanti sebenarnya ya. Nanti jadi kalau ada soal keluar di ini kemungkinan mudah kalian mencari M-nya atau konsepnya, soalnya konseptual ya, yang matriks similar ini ya. Jadi nanti ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya sengaja menyisakan ini ya karena biar ini juga materinya pas selesai. Ini agak berbeda. Saya masih punya sekitar 5 berapa itu, sekitar 7 slide ya. Dan coba dibaca dulu terkait dengan ini ya. Ini agak menarik sebenarnya. Dan nanti materi ini akan banyak kalian pakai di setelah MIT ya, yang namanya transformasi linear. Jadi saya mungkin pernah bilang bahwa aljabar itu dulunya cara mengajarnya tidak berangkat dari matriks dulu ya, tidak berangkat dari matriks. Yang kalian sekarang diajarkan itu adalah kalian berangkat dari matriks ya, berangkat dari matriks, eliminasi, menghitung eigenvalue-nya dan seterusnya. Nah, aljabar sebenarnya dulu itu tidak diajarkan seperti itu. Aljabar yang dulu itu berangkat dari vector space ya. Definisi vector space yang kalian sudah tahu seperti itu. Kemudian definisi subspace. Kemudian ada linear operator antar subspace ya. Nah, kemudian basisnya dari tiap subspace tersebut. Nah, begitu kita memilih basis, itu kita punya matriks. Nah, disitulah matriks muncul sebenarnya. Nah, misalnya contoh di dimensi 2, saya punya basisnya adalah basis standar E1 dan E2. Seperti ini ya. Tapi saya bisa punya basis yang lain yang terserah, basis di 2 dimensi itu bermacam-macam. Nah, kalau saya bisa punya basis yang lain, saya akan dapatkan matriks yang lain ya. Nah, itu yang sebenarnya kalian nanti akan sedikit pelajari di subbab namanya di bab namanya transformasi linear. Nah, ini sedikit flavor di sana ya. Dan ini sampai nanti di sini ya. Nanti akan kalian lihat. Nah, ini simbolnya seperti apa, ini sebenarnya sudah nanti akan kalian lihat di sana. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, see you soon in the exam ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.